Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Marketing Syariah akan mempresentasikan materi kami yang berjudul perilaku bisnis yang dilarang dalam marketing syariah. Sebelumnya, kelompok 4 terdiri dari saya, Sinar Fadilah, yang kedua, Sulfia Lestari, yang ketiga, Rashidah Mardianti, yang keempat, Izainal Arifin, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah Vika Dibrotunanda. Beberapa perilaku bisnis yang dilarang dalam marketing syariah yaitu adalah 1. Menjual barang yang masih goror atau tidak jelas. Goror adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Goror biasanya terdapat dalam transaksi jual beli dan bisnis, di mana terdapat ketidakjelasan komoditas objek akad sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah, wujud barang yang diperjualbelikan. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, menimbun barang untuk menaikkan harga atau biasa disebut dengan ihtikar. Ihtikar adalah suatu praktek di mana pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Pada umumnya, praktek ihtikar dilakukan dengan cara menimbun barang agar harganya naik akibat kelangkaan tersebut. Dapat dipahami bahwa ihtikar adalah upaya penimbunan barang, menahan beredarnya suatu produk yang dibutuhkan banyak orang untuk kemudian dilepas saat terjadinya lonjakan harga dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkaan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dapat melonjak di pasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sulfia Lestari. Kemudian, menjual dengan motif penipuan. Ada beberapa praktik yang termasuk dalam kategori penipuan adalah tahtif, curang dalam timbangan, tidak jujur, bohong, ingkar janji, dan menyembunyikan barang yang buruk ke dalam tumpukan barang yang bagus. Pertukaran yang dilakukan semata-mata atas dasar perkiraan atau spekulasi kuantitas dari suatu komoditas yang diperjualbelikan. Selanjutnya, kemudian menyembunyikan barang yang cacat. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Selanjutnya yaitu berlaku curang dengan melambungkan harga atau biasa disebut dengan gaban fahisyah. Gaban adalah suatu tindakan penetapan harga jauh dari rata-rata, baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah. Suatu harga dapat dikategorikan sebagai gaban fahisyah apabila terdapat dua unsur, yaitu yang pertama, ketika harga tersebut benar-benar melewati batas dan melebihi dari kebiasaan. Yang kedua, yaitu ketika seorang pembeli tidak mengetahui harga pasaran dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu riba. Riba sendiri berarti penambahan. Yang dimaksudkan penambahan di sini yaitu menambahkan suatu modal, baik itu sedikit maupun banyak. Riba sendiri adalah salah satu tindakan yang termasuk dari dosa besar. Yang berikutnya adalah menjual sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjual sesuatu yang halal dan baik. Kita dilarang dengan sangat untuk menjual sesuatu yang haram. Para ulama mengatakan bahwa sebagaimana kita tidak boleh memakan sesuatu yang haram, maka jangan juga kita menjual sesuatu yang haram. Yang berikutnya, menjual barang yang bukan miliknya. Menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna dilarang oleh syariat. Maksudnya adalah pada saat terjadi akad, barang yang akan dijual belum dimiliki oleh si penjual. Tentu ini melanggar syarat jual beli, di mana salah satu syarat jual beli adalah pihak yang melakukan akad atau penjual benar-benar sebagai pemilik barang atau alat tukar atau bertindak sebagai wakil. Melakukan iklan dan promosi palsu. Prinsip ekonomi Islam yang dipakai yaitu kebenaran dan juga kejujuran. Dalam ekonomi Islam, mempromosikan suatu produk melalui iklan kebenaran dan kejujuran adalah dasar daripada nilai ekonomi Islam. Islam sangat melarang kebohongan dalam berbagai bentuk. Kemudian melakukan riswah atau suap. Riswah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan tercela. Tujuan lainnya adalah menjadikan salah perbuatan yang sebetulnya itu sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kami harap dari pemaparan presentasi yang kelompok 4 berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.